Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sukses, salam berjumpa kembali di channel Ahmad Sambar. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah, selalu diberkahi, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan juga kita semua dipanjangkan umurnya, ditambah umurnya, dan disehatkan jasmani rohani oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, yaitu malam Kamis tanggal 25 Desember tahun 2026, di mana kali ini sesuai dengan apa yang saya di video sebelumnya mengatakan, akan menyampaikan tokoh-tokoh filsafat yang pengaruhnya sangat besar sampai masa sekarang, di mana di dalam buku ini dituliskan bahwa tokoh filsafat pertama itu ialah Thales. Yang mana dijuluki sebagai bapaknya filsafat. Thales lahir sekitar tahun 624 sampai tahun meninggalnya 546 sebelum Masehi. Dan Thales juga yang pertama kali membuat argumen prinsip dasar asal muasal atau yang disebut arche. Tulisannya AECHE, arche, bukan arca. Kalau arca itu di Pulau Jawa mungkin itu sebuah tempat-tempat yang suci atau tempat peninggalan. Tapi di sini arca ini dia sebuah argumen prinsip dasar asal muasal segala sesuatu tentang alam ini. Maka dari itu disebutkan di dalam buku ini disebutkan bahwa filsafat itu adalah induknya ilmu. Mengapa disebut induknya ilmu? Karena tokoh pemikir pemikirannya itu dikembangkan, dianalisa, dan melihat apa yang ada di lapangan, sehingga menghasilkanlah sebuah pemecahan masalah dan solusi terbaik di zaman itu. Sehingga filsafat itu disebut induknya ilmu. Jadi baik itu di bidang pendidikan, sejarah, sains, teknologi, kedokteran, itu hasil dari filsafat itu tersebut, hasil dari para pemikir-pemikir atau turunan-turunannya atau anak-anak dari filsafat tersebut. Karena karena memang semua manusia itu pasti berpikir, mempunyai akal, mempunyai logika yang cermat, yang cemerlang, sehingga bisa disebut intelektual, cendekiawan, dan semacamnya. Filsafat itu sendiri di sini itu berasal, di sini ditulis filsafat itu berasal dari Yunani, ya, dari Yunani ini, ya, yaitu filosofia. Philo yang berarti cinta, dalam artian los yaitu ingin, dan karena itu lalu berusaha mencapai yang diinginkan itu. Sedangkan sophia artinya kebijakan, yang artinya pandai, pengertian yang mendalam. Kembali lagi ke ranah penyampaian tokoh filsafat pertama, yaitu bapak filsafat Thales. Thales bukan hanya membuat argumen prinsip dasar asal muasal tentang alam,
Namun Thales itu juga membuat sekolah filsafat. Sekolahnya itu dinamakan sekolah alam, sekolah filsafat alam di Miletos. Sehingga melahirkanlah muridnya atau siswanya yang juga dikenal dengan sumbangsinya yang sangat luar biasa, yaitu Anaximandros dan Anaximenes. Tuh. Nah, dari hasil pemikirannya sehingga punya murid, nanti ketemulah di Socrates terus ke Plato, dan yang cukup mengagumkan ialah Aristoteles. Mungkin dan dari hasil pemikiran Thales ini, Thales merubah masyarakat yang ada di mana ini? Thales ini di Miletos. Miletos ini mana ya? Pokoknya intinya di sini Thales itu mengubah masyarakat Miletos dari yang awalnya banyak cara pandang, cara berpikirnya itu, masyarakatnya itu banyak ke mitos. Ada ini, ada itu, ada ini dan itu. Sehingga Thales merubah dari pemikiran-pemikiran tersebut ke arah pemikiran-pemikiran yang berpikir ilmiah dan rasional, sehingga semuanya itu sesuai dengan ilmiah dan rasional yang masuk akal. Itulah Thales disebut orang pertama yang yang mengantarkan masyarakat di Miletos atau Yunani dari masyarakat yang kuno, yang pemikiran-pemikirannya tentang mitos-mitos itu perlahan-lahan dirubah menjadi berpikir yang ilmiah dan rasional. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin itu juga ada manfaatnya. Bila ada kekeliruan, ada kesalahan, bisa diberikan kritik atau masukan. Dan insya Allah nanti kita akan menjelaskan apa itu arca. Arca maksudnya arti perkembangannya. Kalau tadi arca itu kan disebutkan prinsip dasar asal muasal tentang alam ini. Namun nanti masuk kita ke arca itu, apa yang disebut arca, yang dimaksud oleh Thales di sini. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.